Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga diberi kesehatan. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini Pak Happy akan memberikan materi mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Materi mengetahui agama dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa sebelum belajar. Ayo anak-anak, kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang akan kita pelajari pada hari ini diberi kelancaran, dipermudahan pemahamannya, dan diberi keberkahan. Amin. Lanjut saja. Sebelum Islam datang, penduduk Arab menganut dua macam kepercayaan, yaitu kepercayaan yang bersumber dari agama Samawi atau Tauhid, serta kepercayaan animisme dan dinamisme. Agama Samawi atau Tauhid. Agama Samawi adalah agama yang diwahyukan Tuhan kepada para rasulnya. Agama Samawi yang dianut oleh masyarakat Arab pada masa itu adalah agama Yahudi dan Nasrani. Jadi agama Samawi itu ada kedua, agama Yahudi dan agama Nasrani. Agama Yahudi yang pertama. Agama Yahudi bersumber dari ajaran Nabi Musa. Kitab suci agama Yahudi adalah Taurat. Namun mereka sudah menyimpang dari ajaran agama yang diajarkan Nabi Musa. Pemeluk agama Yahudi pada masa itu mempercayai Uzair sebagai anak Tuhan. Padahal Nabi Musa mengajarkan bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Esa. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Agama Yahudi ini dianut oleh kaum Bani Israel. Mereka menganggap dirinya sebagai bangsa yang derajatnya paling tinggi di dunia. Kaum Yahudi banyak tinggal di kota Madinah. Selanjutnya, agama Nasrani. Agama Nasrani berasal dari ajaran Nabi Isa. Kitab suci agama Nasrani adalah Injil. Sama halnya dengan pemeluk agama Yahudi. Pemeluk agama Nasrani pada waktu itu juga sudah menyimpang dari ajaran agama Nabi Isa. Setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah SWT, mereka meyakini bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Mereka juga meyakini bahwa Tuhan terdiri atas Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Keyakinan itu disebut Trinitas. Mereka juga digolongkan sebagai Ahlul Kitab. Mereka juga menolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Padahal kedatangan Nabi Muhammad SAW telah disebut juga dalam kitab Injil. Animisme dan dinamisme.
Animisme merupakan kepercayaan terhadap kekuatan roh yang mendiami benda seperti pohon, batu, dan sungai. Dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala benda memiliki kekuatan yang bisa mengaruhi kehidupan manusia. Agama Majusi atau Zoroaster. Agama Majusi adalah agama Persia kuno. Nama lainnya adalah Mazdaisme. Tuhannya disebut Ahura Mazda. Pada awalnya, agama Majusi mengajarkan penyembahan kepada banyak dewa. Pada tahun 660 sebelum Masehi, lahirlah Zoroaster yang mendapat tugas dari Ahura Mazda untuk membersihkan agama tersebut dari pemuja terhadap dewa-dewa. Ia juga mengajak masyarakat untuk berjuang menegakkan kebaikan dan menentang kejahatan. Oleh karena itu, agama Majusi disebut juga agama Zoroaster. Kitab suci agama Majusi adalah Avesta, yang berarti pengetahuan. Kitab itu dilengkapi dengan kitab Zeng Avesta, yang berarti penafsiran terhadap kitab Avesta. Ahura Mazda dilambangkan sebagai api yang memberikan cahaya dan menerangi. Penghormatan terhadap Ahura Mazda dilakukan dengan penghormatan di hadapan api suci. Penyembahan berhala. Yang pertama, para penyembah berhala berjalan mengelilingi berhala atau patung. Ketika berkeliling, sambil berdoa untuk meminta pertolongan. Mereka berhenti apabila berhala tersebut telah memberi tanda bahwa permintaan mereka dikabulkan. Yang kedua, para penyembah berhala mempersembahkan hewan kurban di hadapan berhala. Kemudian, mereka mengajukan permintaan sambil menyebut-nyebut nama berhala tersebut. Mereka meyakini bahwa permintaan akan cepat terkabul apabila mereka menyembelih hewan kurban. Yang ketiga, para penyembah berhala mempersembahkan sesaji di hadapan berhala. Sesaji itu bisa berupa makanan, minuman, atau hasil panen. Sesaji itu ditunjukkan sebagai ucapan terima kasih kepada berhala karena memberikan keberhasilan dalam kehidupan. Yang terakhir, para penyembah berhala memberikan sesaji di tempat-tempat yang dianggap keramat. Mereka bermaksud memberi penghormatan kepada jin atau roh nenek moyang yang menghuni tempat itu. Tempat tersebut oleh bangsa Arab disebut Darahim. Jin dan roh nenek moyang biasanya mendatangi tempat itu untuk memberikan petunjuk. Cara penyembahan malaikat. Sebagian bangsa Arab memuja malaikat. Mereka meyakini bahwa malaikat adalah anak perempuan Tuhan. Mereka beranggapan menyembah anak perempuan Tuhan sama seperti menyembah Allah. Mereka bersemedi dan memohon pertolongan kepada malaikat agar tujuannya tercapai. Cara penyembahan benda-benda langit. Sebagian bangsa Arab memuja atau menyembah benda-benda langit seperti bulan, bintang, dan matahari. Mereka meyakini bahwa benda-benda langit tersebut sebagai penampakan wujud Tuhan. Mereka beranggapan menyembah benda-benda langit seperti penampakan Tuhan sama seperti menyembah Allah. Pada siang hari, mereka menyembah matahari, kemudian menyembah bulan dan bintang pada malam hari.
Mereka bersemedi dan berdoa memohon pertolongan pada bintang-bintang agar tujuannya tercapai. Para tokoh penyembah bintang ini biasa disebut sebagai ahli nujum. Ahli nujum ini orang yang mengetahui perhitungan perjalanan bintang-bintang, sehingga mereka mengetahui berbagai keadaan dunia dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Alhamdulillah pada hari ini kita belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi mengetahui agama dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberi pemahaman dan keberkahan. Kurang selanjutnya, mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.